Shalom. Selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan Disable TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara malam ini kepada Tuhan. Minta berkat Tuhan dari awal, pertengahan, sampai tamatnya acara malam ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan Disable TV yang dicintai oleh Tuhan, kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong Sobat Prestasi dan pemirsa Disable TV. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini adalah jangan khawatir. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kita mengerti rencana Tuhan atas setiap kita. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari Matius pasal yang ke-6. Dimulai ayat 25 sampai ayat 34. Bukalah Alkitabmu, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Jangan khawatir, itulah judul khotbah kita malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami ingin menyampaikan Injil Matius ini ditulis oleh Matius sendiri. Diperkirakan Matius menyelesaikan Injil Matius ini tahun 65 sesudah Kristus. Dan tempat penulisannya diperkirakan di Antioquia. Injil Matius termasuk kelompok Injil sinoptis. Apa artinya Injil sinoptis? Yang punya persamaan. Ada 3 Injil sinoptis. Yang pertama Matius, yang kedua Markus, yang ketiga Lukas. Sedangkan Yohanes dia berdiri sendiri. Nah, kalau kita membaca latar belakang daripada Matius latar belakangnya pemungut cukai. Dia orang Yunani. Maksud kami dia orang Ibrani. Tetapi apa yang terjadi? Dia pekerjaannya pemungut cukai. Dan akhir hidupnya Matius mati syahid. Nah, kita mau lihat apa yang Tuhan pesankan kepada kita malam hari ini, khususnya tentang jangan khawatir. Menurut kami dan kami percaya ini benar, bahwa penyakit khawatiran merupakan penyakit rohani yang mematikan. Percaya atau tidak, di belakang kekhawatiran ada iblis. Karena puncak dari kekhawatiran adalah membuat kita tidak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Oleh karena itu kami berpesan, jangan pernah memberi tempat kepada kekhawatiran. Percaya atau tidak, kalau kita terus membiarkannya, lama-kelamaan iman kita kandas dan kita tidak percaya sama sekali ada Tuhan dan firman. Karena itu kami mengatakan bahwa kekhawatiran merupakan penyakit rohani yang mematikan. Kita tidak boleh menganggap remehnya dan kita harus tegas untuk melawannya. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan malam hari ini. Kenapa orang yang percaya Yesus dia bisa khawatir? Yang pertama kami pelajari karena tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Kami ingin kita lihat ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-25 dulu mungkin. Ya. Ayat yang ke-25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Waktu saya mempelajari Matius pasal 6 khususnya ayat 25 sampai ayat 34 ini, yang pertama penyebab orang khawatir adalah karena tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Siapapun kita, kami pastikan kalau kita sudah Kristen tidak mengenal Tuhan Yesus secara benar, kami pastikan kita akan khawatir dalam kehidupan ini. Nah, kalau kita memperhatikan ayat 25, dikatakan dengan jelas di sini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makan dan
makan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Apa arti ayat ini? Yang lebih berharga saja Tuhan beri kepada kita, di mana engkau tidak bisa membelinya, yaitu hidup. Ya, apalagi hanya makan, minum, pakaian. Hidup aja Tuhan beri. Apa artinya? Yang lebih mahal, yang lebih berharga. Haleluya. Jadi penyebab utamanya kenapa orang khawatir, karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Siapapun kita, dari strata manapun kita, kalau kita tidak mau mengenal Yesus dengan benar, tinggal tunggu waktu kita akan dimasuki kekhawatiran-kekhawatiran yang kami percaya itu merupakan kanker rohani yang bisa membunuh kerohanian kita, sehingga kita tidak percaya Tuhan dan kita tidak percaya firman. Jadi malam ini kami mau tekankan, kenalilah Tuhan yang kau percaya. Tuhan yang kau percaya adalah Tuhan yang hidup, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sorga aja dia beri bagi kita. Engkau boleh kaya, engkau tidak bisa beli sorga. Kau boleh pandai, engkau tidak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Yang tidak bisa engkau beli, yang tidak bisa engkau bangun, Tuhan karuniakan kepada kita waktu kita percaya pada Yesus. Karena itu kenalilah Tuhan yang kau percaya. Tahukah kita bahwa nilai hidupmu itu Kalvari, di mana Allah menjelma menjadi manusia dengan cara meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria, lahir di kandang domba dan mati di kayu salib. Kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Jadi kami mau katakan, buka mata rohanimu bahwa yang kau percaya adalah Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu, ayo bangun, bangkit, lepaskan dirimu dari kekhawatiran dengan cara datang pada Tuhan, minta perkenanan, minta kasih karunia-Nya, dan bertobat sungguh-sungguh. Kalau itu kita lakukan malam ini, malam kelepasan, malam pemulihan, engkau akan melihat ada resurrection, ada satu kebangkitan akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan yang mati, tapi Dia Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan kematian itu. Karena itu bersama Yesus kita bisa, bersama Yesus kita mampu, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Jadi jelas kenapa banyak orang tanda kutip sudah Kristen, dia khawatir, penyebabnya karena tidak mengenal Tuhan Yesus secara benar. Kekhawatiran merupakan penyakit kanker rohani, pembunuh berdarah dingin yang bisa membunuh rohani semua orang percaya yang mengizinkan kekhawatiran ini menguasai kehidupannya. Yang kedua, kenapa orang bisa khawatir? Yang kedua, tidak mengerti firman dan janji Tuhan. Jadi siapapun kita bisa khawatir kalau kita tidak mengerti firman dan janji Tuhan. Karena itu kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib punya Alkitab. Bukan hanya wajib, tapi membacanya setiap hari. Paling tidak ada 3 keuntungan yang akan kau dapatkan kalau kau punya Alkitab dan membacanya setiap hari sesudah kau percaya Yesus. Yang pertama, kau akan mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, yang akan kita dapatkan dalam kehidupan kita, kita mengerti kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita punya iman bagus. Iman kita terawat karena Alkitab bilang, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kami mau katakan, kenapa orang yang sudah percaya Yesus bisa khawatir? Jadi penyebabnya yang kedua, tidak mengerti firman dan tidak mengerti akan janji-janji Tuhan. Kenapa? Tidak mengerti firman dan tidak mengerti janji-janji Tuhan. Kami mau katakan, karena
kita tidak mau mempelajari dan menyelidiki firman Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita ayat 26. Dari pembacaan Matius pasal 6 tadi, ayat 26-nya. Ya, ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Mari kita lihat. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu lebih melebihi burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi penyebabnya kenapa orang khawatir, tidak mengerti firman Tuhan dan janji Tuhan. Ini sangat berbahaya. Nanti ya segala macam kekhawatiran akan menguasai kita. Dan kalau itu terjadi, kau tidak akan berbahagia. Pencuriannya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Engkau Kristen, tapi kalau engkau izinkan kekhawatiran menguasai engkau, kau akan gelisah seumur hidupmu. Engkau akan takut seumur hidupmu. Engkau tidak akan pernah berbahagia seumur hidupmu. Tapi kalau engkau sadar dan kau mau bertobat, melawannya sungguh-sungguh dengan menyerah total, dan sungguh-sungguh mau mempelajari dan berpegang pada firman Tuhan dan janji Tuhan, kami percaya saudara akan melihat nama Tuhan akan dipermuliakan. Kita akan mengalami Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Itu akan nyata dalam perjalanan kehidupan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Ada ayat yang saya sangat suka di sini. Dikatakan jelas ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bakal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Haleluya. Oleh karena itu mari kita mengerti firman Tuhan dan janji Tuhan bahwa kita itu jauh melebihi daripada burung-burung itu. Yesus Tuhan rela mati untuk dirimu dan diriku. Itu membuktikan hidup kita itu lebih berharga. Cuma mata kita dibutakan karena kita sendiri salah. Kesalahannya kita tidak mau mempelajari firman Tuhan, kita tidak mengerti akan janji Tuhan. Haleluya. Jadi kami mau dorong kita, milikilah Alkitab, bacalah setiap hari. Selaraskan dirimu ya sesuai firman, berpeganglah pada firman dan janji Tuhan. Kalau itu yang kau lakukan, Alkitab berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Haleluya. Tolak kekhawatiran, buang dari kehidupanmu. Caranya bagaimana? Kenali Tuhan yang kau percaya. Bertekad, pelajari firman Tuhan.
Pegang janji Tuhan, selaraskan dirimu sesuai dengan firman. Kalau itu yang kau lakukan, kami percaya engkau akan menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kebenarannya akan nyata dalam kehidupan kita. Untuk mula janji itu untukku. Alkitab katakan barang siapa milik Kristus, dia adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah itu. Yang ketiga, jangan khawatir. Kenapa orang bisa khawatir? Yang ketiga, kami pelajari dalam Alkitab, karena fokus hidupnya dunia, bukan Tuhan. Hati-hati tentang fokus. Jadi kalau kita lihat orang Kristen khawatir, sederhana aja penyebabnya karena fokus hidupnya dunia, bukan Tuhan, bukan Yesus. Nah, kalau fokus hidupmu dunia, bukan Tuhan Yesus, waktu dunia digoncangkan, engkau juga akan turut digoncangkan. Haleluya. Fokus hidup kita mesti Yesus, walaupun kita masih ada dalam dunia. Waktu fokusmu ya dunia, ya makin hari rohmu semakin kecil. Tapi waktu fokusmu adalah Yesus, masalah boleh besar, Yesus tetap sama kuasanya, kasihnya, janjinya, firmannya. Haleluya. Itu yang membuat saudara dan saya berkemenangan. Mari kita lihat Alkitab kita. Ayat 31 dan ayat 32. Dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang jadi masalah, fokus kita dunia, bukan fokus kita Tuhan Yesus. Karena itu malam ini perbaiki fokus hidupmu. Fokus itu penting. Haleluya. Jangan jadikan dunia jadi fokus hidupmu. Alkitab katakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Percaya atau tidak, dunia satu kali akan dihukum oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin satupun daripada kita turut terhukum. Karena itu jangan jadikan dunia jadi fokus kehidupanmu. Haleluya. Tapi jadikan Yesus jadi fokus kehidupanmu. Kalau kau jadikan Yesus jadi fokus kehidupanmu, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, kata Alkitab, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bukan berarti tidak ada masalah waktu kita percaya padanya, tapi janjinya iya dan amin. Kami mau katakan, kalau dulu dia bisa bikin mujizat, sekarang juga dia bisa bikin mujizat. Jadi kami mau katakan buat kita, jangan pernah khawatir lagi. Kalau engkau khawatir, tinggal tunggu waktu aja. Kita nggak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Kami meyakini kekhawatiran itu roh jahat. Di belakang kekhawatiran itu iblis bermain. Supaya engkau tidak mempercayai firman dan Tuhan. Karena itu tegas terhadap kekhawatiran. Dia merupakan pembunuh rohani yang membuat saudara dan saya tidak maju-maju imannya. Padahal kita udah lama jadi Kristen. Haleluya. Perhatikanlah sekitarmu. Ada banyak orang udah lama Kristen. Tapi kenapa tidak maju-maju? Karena kekhawatiran menguasai kehidupannya. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatannya, khawatir tentang anak-anaknya, khawatir tentang istrinya, khawatir tentang dirinya sendiri, khawatir tentang pekerjaannya, semuanya khawatir. Kalau itu yang kau izinkan, kami percaya. Lama-kelamaan kau tidak percaya firman dan tidak percaya Tuhan.
Nah, firman Tuhan malam hari ini dengan tegas, jangan khawatir. Penyebab orang khawatir karena fokusnya salah. Fokusnya dunia, bukan fokusnya Yesus. Seharusnya kalau kita udah percaya pada Tuhan Yesus, kita udah jadi murid Kristus, fokus kita seharusnya adalah Tuhan Yesus. Kalau fokusmu dunia, kok capek. Ya, kalau tubuh yang capek gampang obatnya, tapi kalau hati dan pikiranmu yang capek, kami mau katakan lama-kelamaan saudara dan saya akan putus asa dalam kehidupan ini. Jadi kami mau tekankan buat kita yang bertelinga dalam mendengar apa yang dikatakan Roh kepadanya. Dikala engkau dengar firman ini, jangan keraskan hatimu. Dikala Tuhan menegur engkau, berubahlah, berbaliklah pada jalan yang benar. Jadikan Yesus jadi fokus, bukan dunia. Bertobatlah kalau selama ini engkau menjadikan dunia menjadi fokusmu, sehingga engkau takut, khawatir, kecewa, sehingga engkau tertekan, depresi. Tapi hari ini kami mau katakan, bangunlah, bangkitlah, tetap ada harapan buat masa depanmu. Karena Yesus yang kau percaya bukan Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup, yang mengalahkan kematian itu. Lihatlah, kuburnya kosong. Kenapa? Karena dia tidak ada di situ, karena dia bangkit sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah, yang keempat, yang terakhir, jangan khawatir. Kenapa orang khawatir? Keempat, tidak mengurus imannya dengan baik. Jadi kalau engkau sudah percaya Yesus, uruslah imanmu dengan baik. Bangunlah disiplin rohani. Bertekadlah tiada hari tanpa firman, tiada hari tanpa doa. Ya, waktunya ibadah, kita ibadah. Yesus pokok kita carangnya. Sesegar-segarnya carang, kalau dia terlepas dari pokok itu, tinggal tunggu waktu, carang itu akan mati dan dia akan dibuang. Haleluya. Mari kita lihat ayat 33 dan ayat 34. Dikatakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi urus imanmu. Kalau dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya lakukan itu. Dahulukan Tuhan, utamakan Tuhan. Urus imanmu baik-baik. Tempatkanlah yang terpenting pada tempat yang terpenting. Kalau ada yang terpenting dalam hidup ini, Tuhanlah yang terpenting. Haleluya. Waktu saya pelajari ini, saya bersyukur Tuhan begitu baik kepada kita. Apa artinya Tuhan begitu baik? Dia kasih kita firman sebagai petunjuk. Tinggal saudara dan saya mau tidak untuk melakukannya. Dikala saudara dan saya mau melakukannya, kita akan lihat tuntunannya pasti bagi setiap kita. Kalau kita menyadari ini, maka kita akan bersyukur untuk Tuhan kita yang begitu baik kepada kita, yang begitu sabar kepada kita. Sungguh-sungguh dia gembala yang baik, yang menuntun perjalanan kehidupan kita. Jadi kami mau dengan tegas, mau berkata malam hari ini, tolak yang namanya kekhawatiran, karena dia pembunuh rohani, dimana kalau kita biarkan rohani kita akan padam, karena kekhawatiran membuat kita tidak percaya Tuhan dan tidak percaya firman. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Jangan khawatir. Ada 4 hal yang membuat orang bisa khawatir. Pertama, tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Yang kedua, tidak mengenal firman Tuhan dan janji Tuhan. Yang ketiga, karena fokus hidupnya dunia, bukan Tuhan.
Dan yang keempat, tidak mengurus imannya dengan baik. Doa kami, serahkanlah dirimu kembali pada Tuhan. Tangkaplah kebenaran ini. Peganglah kebenaran ini dalam hidupmu. Kalau itu kita lakukan, kami percaya malam ini malam pertolongan Tuhan, di mana Tuhan akan membebaskan kita dari semua kekhawatiran. Karena Yesusmu, Yesusku, Yesus kita, Dia Tuhan yang baik, yang tidak pernah berubah. Kuasanya, janjinya, dan kasihnya. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan, dan kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir. Dan mulai dari diri kita, kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, kami percaya nyata kemajuan dalam kehidupan kita. Ingat, kami sudah sampaikan, orang bisa khawatir karena tidak mengenal Tuhan Yesus. Orang bisa khawatir karena tidak mengerti firman. Orang bisa khawatir karena fokusnya dunia. Dan orang bisa khawatir karena tidak mengurus imannya. Berubahlah. Praktekkan, lakukan, maka kita akan lihat. Kita akan berbahagia karena kita mengalami janji Tuhan. Kita masih ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Pertama, kami akan berdoa bagi saudara yang mau bertobat tanpa paksaan, yang mau menerima Yesus. Kami akan tuntun saudara. Yang kedua, kami mau berdoa bagi saudara yang punya beban, baik masalah pribadi, kantor, masalah kehidupan. Kami mau berdoa bagi engkau yang sakit, kami juga akan doakan. Nah, yang terakhir kita mau berdoa syafaat, itu hal-hal yang perlu kita doakan selanjutnya. Mari kita tunduk kepala, taruh tanganmu satu di dadamu, satu angkat ke atas. Ikuti doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini, saya datang kepada Tuhan. Saya menyerahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa, kejahatan, kesalahan yang saya perbuat selama ini. Saya mohon belas kasihan, pengampunan dari Tuhan. Saya sadar dosa saya membawa saya kepada hukuman yang kekal. Kasihanilah saya Tuhan. Bebaskanlah saya dari dosa, dari perbuatan saya yang tercela. Tuhan Yesus, inilah hidup saya. Saya serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Saya buka hati saya, masuklah dalam hati saya menerima malam ini Tuhan Yesus jadi Tuhan saya, juru selamat saya secara pribadi. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Saya percaya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menggantikan saya, menebus saya, memperdamaikan saya dengan Bapa di sorga. Saya milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi milik saya. Kalau engkau sakit, taruh tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin ginjalmu, mungkin paru-parumu, apa saja. Lakukan kalau engkau percaya, jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit.
Bapa di sorga, kami percaya penebusan-Mu sempurna atas kami. Tuhan Yesus mati supaya kami hidup. Tuhan Yesus disakiti supaya kami disembuhkan. Tuhan Yesus rela menderita supaya kami berbahagia. Tuhan Yesus rela jadi kutuk supaya kami bebas dari kutuk. Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh pada bagian tubuh mereka yang sakit. Kau memperhatikan, Kau melihat sebuah prestasi dan pemirsa Bible TV pada saat ini. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah engkau. Penyakit, roh penyakit, enyahlah engkau. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kalau engkau punya beban berat, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, ada utang piutang, kehidupanmu susah, letakkan kedua belah tanganmu di dada. Tuhan, Kau yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Kau melihat sebuah prestasi dan pemirsa Bible TV yang bertanggungan berat, yang punya masalah pribadi, rumah tangga, pekerjaan, apapun masalah yang mereka sedang hadapi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terbuka jalan. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Mujizat terjadi malam ini dalam nama Yesus. Kami mau berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami merindukan Indonesia dilawat Tuhan, ada hujan pertobatan. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Kota ini rumah kami, di sini kami tinggal, bekerja, melayani, beraktivitas. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Kota yang baik, kota yang penuh cinta kasih. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Maksud jahat orang jahat yang mau merusak kota ini, kami gagalkan dalam nama Yesus. Kota yang penuh cinta kasih, yang tertib, yang maju, yang disiplin. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Ikat gerejamu dalam kasih Kristus. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan urapi, Tuhan pakai, berikan keberanian, lindungi dari yang jahat. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Naik bukan turun, limpahkan rahmat anugerah-Mu. Biar terus nama Tuhan dipermuliakan. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, turunlah berkat Tuhan atas hidupmu, majulah rohanimu, diberkati engkau secara jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur malam ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin.